Nona muda keluarga Jin dan cinta pertamanya berada di bandara. Berciuman dengan mesra. Tanpa diduga, adegan ini disebarkan secara gila-gilaan oleh banyak warganet. Seketika, pasangan yang penuh kasih ini menjadi viral di seluruh internet. Ucapan selamat terus berdatangan. Di tengah hujan deras di bandara, Bai Ningbing tersenyum dan melompat ke pelukan Si Ji. Si Ji memegang payung dan melindunginya dengan hati-hati. Warganet terharu dengan cinta mereka yang mendalam. Banyak orang mulai menjodoh-jodohkan mereka di bawah foto itu. Saat ini, aku yang memegang ponsel dan melihat berita merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Bai Ningbing berjanji akan pulang lebih awal untuk merayakannya bersamaku. Setengah bulan sebelumnya, aku sudah memesan restoran favoritnya. Aku menghabiskan sepanjang sore untuk memastikan dengan koki hidangan apa saja yang ia sukai. Berharap bisa menikmati makan malam romantis dengan cahaya lilin di malam hari. Hingga malam tiba, orang yang kutunggu masih belum datang. Aku menunduk melihat wanita lemah di foto itu. Sudut bibirku membentuk senyum mengejek diri sendiri. Dalam 5 tahun pernikahan, aku tidak tahu sudah berapa kali menunggunya. Setiap kali dimulai dengan penuh harapan. Pada akhirnya selalu kembali dengan kekecewaan. Selama orang itu muncul, dia bisa meninggalkan segalanya. Bahkan aku, suaminya yang telah menemaninya selama 5 tahun. Aku tiba-tiba merasa lelah, tidak ingin menunggu lagi. Juga tidak ingin melanjutkan pernikahan sepihak ini. Pernikahan yang hanya aku yang berkorban. Di tengah hujan deras, aku memegang payung dan menghentikan taksi. Dalam kabut hujan yang samar, aku bersandar di jendela mobil. Pikiranku perlahan melayang jauh. Latar belakang keluargaku miskin. Kehilangan orang tua di usia muda. Jika bukan karena bantuan dana dari keluarga Bai, aku tidak akan bisa sekolah. Setelah berhasil keluar dari pegunungan berkat usahaku sendiri, aku tidak pernah melupakan kebaikan keluarga Bai di hatiku. Di sebuah acara malam amal, aku bertemu dengan Bai Ningbing. Dia duduk di kursi kehormatan. Hanya dengan satu pandangan sekilas, aku seolah tersedot ke dalam pusaran. Jantungku berdebar kencang tanpa alasan. Dan setelah melihat dengan jelas papan nama di mejanya, aku memberanikan diri untuk maju dan menyapanya. Wanita itu mengangkat matanya dan melirikku. Mengangkat sampalnya di meja dan menyesapnya sedikit. Lalu bertanya asal-usulku. Dengan santai, aku menarik napas dalam-dalam. Menceritakan semua bantuan keluarga Bai padaku selama ini. Dan rasa terima kasih di hatiku. Mendengar aku ingin membalas budi. Matanya yang sayu karena alkohol menatapku dari atas ke bawah. Dia tertawa kecil. Membalas budi. Aku tidak kekurangan ketenaran, kekayaan, atau bakat. Hanya saja, aku kekurangan seorang pria yang bisa kubawa keluar. Apakah kamu mau menyerahkan dirimu? Saat itu, aku terkejut dan bingung. Tapi pada akhirnya, aku mendengar suara detak jantungku yang berdebar kencang. Dan tanpa sadar mengucapkan kata baik. Tanpa lamaran. Tanpa cincin pernikahan. Tanpa pesta pernikahan. Tanpa memberitahu dunia luar. Hanya sekadar mendaftarkan pernikahan. Mungkin karena mendapatkannya terlalu mudah. Sehingga setelah menikah, dia begitu tidak peduli padaku. Menikah selama 5 tahun. Aku selalu berusaha masuk ke dalam hatinya. Tapi tidak pernah berhasil membuka pintu hatinya. Aku pikir itu karena aku belum cukup baik. Tapi kemudian aku baru sadar. Itu karena ada orang lain di dalam hatinya. Pria bernama Siki itu. Cinta pertamanya. Mereka saling mencintai di masa muda, tapi berakhir tanpa hasil. Akhirnya berakhir dengan Zici pergi ke luar negeri dan putus. Tapi Bai Ningbing tidak pernah melupakannya. Aku perlahan menyadari. Aku hanyalah alat untuknya melepaskan diri dari luka cinta. Hari saat dia pertama kali bertemu dan memintaku menikahinya adalah hari di mana Zici mengumumkan pernikahannya di luar negeri. Rumah pernikahan kami saat itu adalah villa yang dulu dia dan Zici lihat bersama. Adalah villa yang dulu dia dan Zici lihat bersama. Restoran tempat kami merayakan ulang tahun pernikahan. Juga dipilih di tempat dia pertama kali menyatakan cinta pada Sihi. Terlalu banyak kebetulan membuat cintaku padanya sedikit demi sedikit terkikis. Suara notifikasi pesan menyadarkanku dari lamunanku. Aku membuka ponselku dan melihat pesan dari seseorang dengan avatar hitam. Hari ini ada urusan.
Tahun depan, aku akan merayakan ulang tahunmu. Aku tersenyum tipis. Tahun depan. Bei Ningbing. Kita tidak punya tahun depan. Pernikahan kita berakhir hari ini. Dulu kamu yang meminta menikah. Sekarang aku yang meminta cerai. Mobil berhenti dengan stabil di depan villa. Seorang pria berjas hitam sambil memegang payung. Sambil memeluk wanita di pelukannya. Dengan hati-hati menaiki tangga. Pintu didorong terbuka dengan keras. Pelayan menyambut dan mengambil payung besar dari tangannya. Bei Ningbing berhenti sejenak, tidak melihat orang yang dikenalnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Akhirnya, dia tidak memberikan mantel yang dilepasnya. Hanya menggantungkannya di lengan di sampingnya. Di mana Tuan? Tuan belum pulang. Langkah Bei Ningbing terhenti. Dia baru teringat. Hari ini seharusnya dia menemaniku merayakan ulang tahun. Tapi di tengah jalan, dia tiba-tiba menerima telepon dari Zici. Barulah dia berbalik arah dan pergi ke bandara. Dia melirik keluar jendela. Langit gelap seperti tinta yang tidak bisa luntur. Angin utara yang menderu membawa tetesan hujan halus. Udara lembab masuk dari jendela yang tidak tertutup rapat. Rasa dingin menusuk. Hati wanita itu samar-samar merasa bersalah. Apakah dia akan marah? Tapi pikiran ini baru saja muncul. Langsung dia sangkal. Dia marah. Mungkin adalah hal yang paling tidak mungkin di dunia ini. Sifatku selalu bisa membedakan mana yang benar dan salah. Berbicara pun dengan suara lembut. Tidak pernah perhitungan dengan orang lain. Beberapa tahun ini, dia sering menyebut nama Zici saat mabuk. Aku selalu bersikap seolah tidak mendengar apa-apa. Dengan wajah seperti biasa membuatkan sup pereda mabuk untuknya. Bagaimana mungkin dia marah karena masalah sepele seperti ini? Pelayan melihat wajahnya yang sedikit cemas. Lalu bertanya dengan ragu-ragu. Nona, apa perlu saya menelpon Tuan? Bei Ningbing tidak peduli. Tidak perlu. Dia akan kembali. Setelah dia kembali, suruh dia datang ke ruang kerja. Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke Zici di sampingnya dan berkata dengan lembut. Waktu sudah malam. Kamu tidur saja di kamarnya dulu. Zici menatapnya dengan ragu. Sepertinya tidak baik. Bagaimanapun, itu adalah kamar Tuan Nan. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan keberatan. Di sisi lain, setelah turun dari taksi, aku membuka payung yang basah. Air hujan menyebar dari sekitar payung, membentuk tirai hujan, yang benar-benar memisahkanku dari dunia di luar payung. Tapi tidak bisa menghalau angin dingin yang menusuk tulang. Aku mengeratkan jaket di tubuhku. Memutuskan untuk mencari tempat tinggal sementara dulu. Setelah melihat beberapa rumah, aku tertarik pada apartemen yang menghadap ke sungai ini. Dan langsung menandatangani kontrak setengah tahun dengan pemiliknya. Baru saja menutup pintu. Telepon di tanganku berdering. Melihat nama penelpon, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ujung jariku akhirnya menggesek layar. Halo Tuan Nan, saya Zici. Saya dengar Anda dan Ningbing marah karena masalah saya. Bertengkar dan belum pulang ke rumah. Saya sangat khawatir dan minta maaf. Saya rasa saya perlu menjelaskan kepada Anda masalah antara saya dan dia. Meskipun kami pernah pacaran, tapi itu sudah masa lalu. Sekarang kami hanya teman. Saya tulus berharap kalian bahagia. Jangan sampai ada keretakan karena saya. Jika memungkinkan, bisakah Anda membalas teleponnya? Aku tidak ingin dia mengkhawatirkanmu. Aku hanya merasa ini konyol. Keluarga Bei adalah keluarga besar dan berpengaruh. Jika Bei Ningbing benar-benar mengkhawatirkanku, dia pasti sudah menelepon atau mengirim orang untuk mencariku. Tapi setelah aku pergi dari rumah, yang pertama kali menelepon justru Zici. Aku tidak ingin lagi mendengar omong kosongnya. Dan langsung mematikan telepon. Melihat layar yang tiba-tiba gelap, Zici menggigit bibirnya dan menelpon lagi. Setiap kali dia menelpon, aku langsung mematikannya. Pada panggilan terakhir, aku baru menjawabnya. Tapi di seberang sana hening. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar tawa yang sangat pelan. Sepertinya, kamu tidak serasional dan semurah hati seperti yang dikatakan Ningbing. Kukira kamu sangat sabar. Bagaimanapun juga, baru mulai membuat masalah setelah menikah 5 tahun. Ternyata hanya seperti ini. Zici memainkan kuku di tangannya. Berkata dengan sombong, Nan licin.
Cara kabur dari rumah tidak ada gunanya. Jika kamu bersedia menyerahkan posisimu secara sukarela, aku akan meminta Ningbing memberimu kompensasi lebih banyak. Aku akhirnya bersuara. Dengan suara yang sangat pelan. Baiklah. Mungkin dia tidak menyangka aku akan setuju begitu cepat. Zici sempat tidak bereaksi. Apa? Dari telepon terdengar suaraku yang tenang. Tuan Si, bukankah Anda bilang akan memperjuangkan kompensasi lebih untukku? Kalau begitu, besok pagi kita bertemu di kafe. Ziki sudah menunggu di kafe sejak pagi. Kopi di cangkirnya sudah diaduk berulang kali. Tamu di sekitarnya juga sudah berganti beberapa kali. Barulah aku datang dengan santai. Dia menatapku dengan wajah tidak senang. Bukankah kita janji jam 9? Kamu baru datang sekarang. Jangan-jangan kamu sengaja mengulur waktu untuk mempermainkanku. Aku duduk di seberangnya. Tuan Si, aku memang sedang mempermainkanmu. Zici mengangkat tangannya hendak menamparku. Tapi aku berhasil menahan pergelangan tangannya. Lalu mendorongnya kembali. Zici terdorong hingga jatuh duduk di sofa. Amarah di matanya semakin menjadi-jadi. Dia tidak pernah menyangka. Orang di depannya terlihat tidak semudah yang dia kira untuk ditindas. Aku menatapnya dengan tatapan tenang. Tuan Si, jika begitu terburu-buru, Anda tidak akan bisa duduk tenang di posisi suami Beningbing. Zici baru memperbaiki posisi duduknya dan menatapku dengan serius. Pria manapun, saat berhadapan dengan cinta pertama istrinya, akan menunjukkan wajah yang sama. Dengan mata memerah dan berteriak sekuat tenaga. Mulutnya akan mengucapkan kata-kata yang paling menjijikkan dan kotor. Beberapa orang mungkin terlihat tenang di permukaan, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya semakin tajam. Tapi dia belum pernah melihat pria manapun yang setenang aku. Matanya tanpa gejolak, dengan santai meminum kopi di cangkirnya. Seolah-olah aku datang ke sini hari ini hanya untuk bersantai. Api amarah di matanya akhirnya padam. Kamu menemuiku hari ini, bukan hanya untuk minum kopi saja, kan? Aku baru meletakkan cangkirku, mengeluarkan sebuah dokumen dari tas di sampingku, dan meletakkannya di depannya. Surat perjanjian cerai. 4 kata besar itu langsung masuk ke pandangannya. Dia tiba-tiba membelalakkan matanya menatapku. Kamu, aku berkata dengan pelan. Bukankah kamu berharap aku dan Beningbing bercerai? Aku setuju. Asalkan kamu membantuku menyelesaikan 2 hal. Setelah masa tunggu perceraian selesai, dan surat cerai di tangan, aku akan selamanya menghilang dari dunia kalian. Rasa gembira tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Untuk pertama kalinya, dia merasa dirinya begitu dekat dengan posisi suami Beningbing. Begitu dekat. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Zici baru bisa menahan senyum yang hampir merekah di bibirnya. Apa itu? Aku berkata dengan datar. Aku masih punya beberapa barang di villa. Tolong bantu aku mengemasnya dan kirimkan padaku. Alamatnya akan kukirimkan nanti. Kedua, surat perjanjian cerai ini sudah aku tanda tangani. Kamu harus mencari cara agar dia menandatanganinya. Dan jangan sampai dia tahu. Zici tidak bisa mengerti. Kenapa kamu tidak memberikannya sendiri? Pandanganku melayang ke kejauhan. Tiba-tiba teringat hari saat kami mendaftarkan pernikahan. Beningbing berdiri di tangga di luar kantor catatan sipil. Berulang kali bertanya padaku, apakah aku benar-benar ingin menikahinya? Bukan karena dorongan sesaat. Saat itu, aku sudah dibutakan oleh kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Di hatiku hanya ingin cepat-cepat mendapatkan surat nikah. Tentu saja tidak memperhatikan kata-katanya. Hingga kemudian, aku tanpa sengaja mengetahui masa lalunya. Dengan Zici, bukan berarti tidak pernah berpikir untuk menceraikannya. Tapi ternyata keluarga Bai tidak mengenal perceraian. Hanya ada aturan keluarga tentang kematian pasangan. Jadi, pikiran untuk bercerai ini dikesampingkan. Mungkin aku masih menyimpan sedikit harapan. Jadi aku tidak pernah mendorongnya. Tapi sekarang, aku harus bercerai bagaimanapun caranya. Bahkan jika harus meminta bantuan cinta pertamanya. Aku tidak tahu kapan Zici pergi. Aku melihat tasku yang kosong. Baru kemudian menghabiskan sisa kopi terakhir. Dan menghilang di antara keramaian. Ini adalah hari ketiga aku tidak pulang. Beningbing memakan roti lapis yang tidak sesuai seleranya. Lalu meminum seteguk kopi yang penuh dengan rasa susu.
Dia mengerutkan kening. Dia meletakkan cangkirnya dengan keras, lalu melemparkan kembali roti lapisnya ke piring. Melihat pelayan di sampingnya. Apakah kokinya diganti? Kenapa rasanya tidak enak sekali? Pelayan menatapnya dengan ekspresi bingung. Setelah ragu sejenak baru menjelaskan. Kokinya tidak diganti. Hanya saja, Nona, makanan Anda 3 kali sehari dibuat langsung oleh Tuan. Kami tidak begitu tahu resep pastinya. Seolah membuka kotak Pandora pelayan. Pelayan itu berceloteh. Menceritakan padanya apa yang telah kulakukan selama 5 tahun ini. Untuknya, selain 3 kali makan sehari, seluruh kebutuhan hidupnya, mulai dari pakaian, makanan, tempat tinggal, dan transportasi, semua diurus olehku seorang diri. Bahkan jika dia sesekali bepergian untuk urusan bisnis, aku akan menyiapkan semuanya terlebih dahulu. Setiap hari, aku juga akan menelepon beberapa kali untuk mengingatkan pelayan. Bai Ningbing benar-benar terpana. Dia tidak pernah tahu aku melakukan begitu banyak hal. Juga tidak pernah mendengarku mengatakannya sekalipun. Melihat sarapan yang sudah dingin di meja, hatinya dipenuhi berbagai macam pikiran. Di hari kelima, aku pergi dari rumah. Bai Ningbing akhirnya sadar. Aku benar-benar kabur dari rumah. Dia mengambil ponselnya. Untuk pertama kalinya berinisiatif menelponku. Dari teras yang luas, bisa terlihat langit. Matahari terbenam sedikit demi sedikit. Langit perlahan menjadi gelap. Dan hatinya seperti langit itu. Sedikit demi sedikit tenggelam. Perlahan muncul sedikit rasa tidak sabar. Aku tidak menjawab telepon. Tidak satu pun. Bai Ningbing menarik napas dalam-dalam. Memutuskan untuk menelpon kerabatku. Tapi tiba-tiba teringat bahwa aku seorang yatim piatu. Satu-satunya nenekku juga meninggal karena sakit beberapa tahun lalu. Dia membuka ponselnya lagi, mencari-cari di daftar kontak beberapa kali. Tapi kemudian menyadari dia bahkan tidak tahu siapa temanku. Dia membuka pintu kamarku. Berpikir mungkin bisa menemukan petunjuk di dalam. Tapi saat membuka pintu, dia terpaku di tempat. Meskipun dia jarang masuk ke kamarku, tapi dia masih sedikit ingat dekorasi kamarku. Sifatku lembut. Jadi di dalam kamar selain perabotan yang diperlukan, tidak ada apa-apa lagi. Sekarang, kamar ini dipenuhi berbagai macam pernak-pernik mewah, tas, perhiasan, dan juga berbagai gaun dengan warna-warna cerah. Sama sekali tidak terlihat seperti wujud asli kamar itu. Saat dia hendak bertanya pada pelayan siapa yang mengubah kamar ini, Zeci datang membawa seikat besar mawar. Turun dari tangga. Ningbing. Mawar di atap mekar dengan sangat indah. Lihat bunganya. Saat melihat wajah wanita itu yang muram, kata-katanya terhenti. Ada apa? Aci, di mana barang-barang yang ada di kamar ini sebelumnya? Ziki jelas terkejut sejenak. Tapi kemudian dengan cepat berkata, aku lihat barang-barang itu sudah ketinggalan zaman. Jadi aku menyuruh pelayan untuk membuangnya. Ningbing, kamu marah ya? Ya, ini adalah rumahmu dan Tuan Nen. Tentu saja kalian yang berkuasa. Aku hanyalah orang luar. Bagaimana kalau aku pergi saja? Ujung suaranya bergetar menahan tangis. Matanya tiba-tiba memerah. Mendengar isak tangis yang lirih itu, hati Bai Ningbing entah kenapa merasa sedikit jengkel. Aku tidak pernah menangis. Bahkan saat dia membantu Ziqi bercerai dari istri. Bahkan selama 3 bulan tidak pulang ke negara. Aku hanya berpesan di telepon agar dia berhati-hati. Mungkin karena dia sudah lama tidak menghiburnya. Zeki diam-diam mengangkat kepala menatapnya. Tapi mendapati dia sedang melamun menatap ke dalam kamar. Dia menggigit bibirnya. Hatinya semakin tidak rela. Aku sudah kembali. Sudah ada di depanmu dan tidak akan pergi. Kenapa kamu masih memikirkan Nan Licin? Wajahnya menjadi semakin sedih. Dia menangis terseduh-seduh. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak kembali. Apalagi menempati kamarnya. Sebaiknya aku pergi saja. Setelah selesai bicara, dia melemparkan bunga di pelukannya, berbalik dan berlari keluar. Bai Ningbing baru sadar kembali dan mengejarnya dengan cemas. Lepaskan. Biarkan aku pergi. Air mata Ziqi tidak berhenti mengalir. Matanya penuh dengan kesedihan. Kalau bukan karena aku. Kalau aku tidak kembali ke negara ini, tidak merepotkanmu dengan semua ini, dia tidak akan marah. Semakin keras dia meronta.
Semakin erat wanita itu menariknya. Apa hubungannya denganmu? Dia sendiri yang tidak dewasa. Bukankah ketidakdewasaannya itu karena kamu yang memanjakannya? Zici tersenyum pahit. Tahukah kamu? Setiap kali aku merindukanmu hingga tidak bisa tidur, aku akan bertanya pada orang-orang di lingkaranku tentangmu. Tapi setiap kali jawaban yang kudapat adalah kamu sedang menemaninya. Sebelum selesai bicara, dia menangis lagi. Bai Ningbing tidak tahan lagi dan mengucapkan beberapa kata tanpa berpikir. Kenapa aku menikahinya? Orang lain tidak tahu. Kamu juga tidak tahu. Zici menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Benarkah karena aku? Bai Ningbing tidak menjawab. Tapi diam adalah pengakuan terbaik. Zici akhirnya menahan air matanya. Malam itu, Bai Ningbing secara khusus memesan makan malam dengan cahaya lilin untuk Zici. Bai Ningbing biasanya jarang minum. Tapi hari ini entah kenapa, anggur di gelasnya terus diisi ulang. Hingga sudut matanya memerah. Melihat waktunya tepat, Zici mengeluarkan surat perjanjian cerai yang kuberikan padanya hari itu. Dan membukanya. Ningbing, villa yang kamu belikan untukku sebelumnya. Perlu kamu tanda tangani perjanjian tambahan. Bai Ningbing mengangkat tangannya dan mengambilnya. Dia adalah orang yang berhati-hati. Saat hendak membuka dokumen untuk membacanya dengan teliti, Zici menahan tangannya, membalik perjanjian ke halaman terakhir, lalu memegang kepalanya dengan tangannya. Ningbing, aku merasa tidak enak badan. Kita cepat selesaikan tanda tangan, lalu pulang ya. Dia segera mengurungkan niatnya untuk memeriksa perjanjian itu. Memeriksa dahinya. Di mana yang tidak enak? Aku antar kamu ke rumah sakit. Selesai berbicara, dia hendak menyimpan dokumen itu. Menarik tangannya dan hendak berdiri. Mata Zici menunjukkan kepanikan. Dia segera menarik tangannya dan menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Kamu tanda tangani saja. Kita pulang sudah cukup. Bai Ningbing mengkhawatirkan kondisinya. Akhirnya tidak lagi melihat dokumen itu. Sesuai dengan posisi yang ditunjuk jarinya. Dengan tergesa-gesa menandatangani namanya. Hari saat aku menerima surat perjanjian cerai yang sudah ditandatangani. Wajahku akhirnya menunjukkan senyum lega. Sebentar lagi. Hanya perlu menunggu sebulan hingga masa tunggu perceraian berakhir. Sisa hidupku. Aku dan Bai Ningbing tidak akan ada hubungan apa-apa lagi. Seminggu kemudian, sebuah telepon dari rumah tua datang. Karena ini adalah perjamuan keluarga tahunan. Maka sebagai suami dari cucu perempuan tertua, aku harus hadir. Awalnya, aku tidak mau pergi. Bagaimanapun, aku dan Bai Ningbing akan bercerai. Lebih baik jarang bertemu. Tapi kemudian memikirkan bantuan dana dari keluarga Bai selama ini. Akhirnya aku memilih untuk hadir. Aula utama rumah tua keluarga Bai terang benderang. Lampu gantung kristal yang indah tergantung di langit-langit. Terlihat sangat menyilaukan. Pria dan wanita tampan dan cantik memegang gelas anggur. Saling menyapa dalam kelompok-kelompok kecil. Tertawa seperti bunga. Suara tawa terdengar di telinga. Aku tersenyum dan mengangguk pada kerabat yang lewat. Akhirnya berjalan menaiki tangga dengan anggun. Menyapa kakak Bai yang berada di aula lain. Dan pasangan Bai. Menyapa dan bertanya kabar. Selama proses itu, wajahku hampir kaku karena tersenyum. Sebelum perjamuan resmi dimulai, aku bersiap untuk melewati gedung utama untuk beristirahat di gedung samping. Sebuah suara dari belakang memanggilku. Nan Licin. Aku menoleh dan melihat Bai Ningbing berdiri di tempat yang remang-remang. Membuatku tidak bisa melihat ekspresi di wajahnya. Nan Licin, kamu bukan anak 3 tahun lagi. Sudah berhari-hari tidak pulang. Pesan tidak dibalas. Telepon tidak diangkat. Kabur dari rumah selama berhari-hari. Bagaimana pandangan orang luar terhadap keluarga Bai kami? Hari ini, kamu harus pindah pulang. Nada bicara Bai Ningbing. Seperti sedang mendidik anak yang sedang merajuk. Dia selalu bisa mengendalikan emosinya. Sekarang pun begitu. Santai, tenang, dan tegas. Setiap kalimatnya masuk akal. Tidak ada satu kata pun yang menyebutkan perasaan. Mungkin karena dia padaku tidak pernah punya perasaan. Di permukaan seperti sedang menasihati. Tapi di antara baris-barisnya penuh dengan peringatan. Bulu mata yang panjang menutupi sindiran dan kesuraman di mataku. Pulang. Kita sudah menandatangani surat perjanjian cerai.
Tapi dia masih belum tahu. Tidak tahu bahwa sekarang kita sudah bukan satu keluarga lagi. Aku baru saja akan membuka mulut. Dia sudah dipanggil pergi oleh kepala pelayan yang datang. Aku menghela napas panjang. Sekarang sudah tidak sempat lagi untuk beristirahat di gedung samping. Lebih baik aku pergi ke tepi kolam untuk menenangkan diri. Baru saja sampai di tepi kolam, sebuah tangan menghalangi jalanku. Nan licin. Aku mengangkat mata dan melihat. Ternyata Ziki sedang menatapku dengan kening berkerut. Matanya penuh kewaspadaan. Bukankah sudah sepakat untuk tidak mengganggu lagi? Apa maksudmu sekarang? Aku tahu orang sepertimu. Bagaimana mungkin dengan mudah melepaskan posisi sebagai suami Beningbing? Aku masih menggunakan nada yang lembut dan damai. Surat perjanjian cerai sudah ditandatangani. Bagaimana mungkin aku masih akan mengganggunya? Tenang saja. Aku sudah tidak peduli dengan posisi ini. Setelah masa tunggu berakhir, aku akan pergi. Setelah selesai bicara, aku tidak lagi melihatnya. Berbalik dan hendak pergi. Zici menghentakkan kakinya dan hendak mengikutiku. Tiba-tiba terdengar teriakan dari lereng. Awas! Keduanya mengangkat kepala dan melihat. Wajah mereka seketika memucat. Dua anak mengendarai skuter, meluncur turun dari atas, dan langsung menabrak kami berdua. Hati-hati! Terdengar dua suara tercebur. Keduanya jatuh ke dalam kolam. Air kolam yang dingin menusuk tulang langsung menenggelamkan mereka. Aku takut air. Semakin aku berusaha berenang ke tepi, tangan dan kakiku semakin panik. Seluruh tubuhku terus tenggelam. Aku berusaha keras untuk muncul ke permukaan air. Dari sudut mataku aku melihat Beningbing yang bergegas datang, melompat dari tepi kolam. Aku tidak meminta tolong. Hanya saja aku terminum beberapa teguk air kolam saat meronta-ronta. Seluruh kepalaku semakin sakit. Napasku juga semakin sulit. Dan detik berikutnya, Beningbing sudah melompat ke dalam air. Tanpa ragu berenang ke arah Zici. Aku tidak terkejut. Hanya merasa sedikit sedih. Kapanpun dan dimanapun. Pilihannya selalu Zici. Aku selalu menjadi orang yang ditinggalkan. Suara di telingaku semakin lemah. Tanganku juga perlahan kehilangan tenaga. Akhirnya seluruh tubuhku perlahan tenggelam ke dasar kolam. Entah berapa lama, aku membuka mataku lagi dan melihat sekelompok orang tua di samping tempat tidur. Mata mereka semua penuh dengan perhatian dan kegembiraan. Mengelilingi aku dan Beningbing. Mereka berhati-hati tidak berani maju lebih jauh. Akhirnya setelah berpesan beberapa kali padaku, barulah mereka perlahan pergi. Melihat aku sudah sadar. Beningbing yang duduk di samping tempat tidurku menggenggam tanganku. Alisnya berkerut. Untuk pertama kalinya menunjukkan rasa kasihan padaku. Licin, aku hamil. Kita akan punya anak kita sendiri. Hanya satu kalimat pendek, tapi membuat otakku langsung kosong. Apa katanya? Dia hamil. Aku mengangkat tanganku dan perlahan meletakkannya di perut Beningbing. Merasakan kehidupan kecil di dalam perutnya. Hatiku dipenuhi perasaan yang rumit. Anak ini datang di saat yang tidak tepat. Melihat alisku yang tidak begitu gembira. Beningbing, mengira aku masih tidak senang karena insiden tenggelam itu. Aku tahu kamu tidak senang karena insiden tenggelam itu. Tapi demi anak kita, kamu akan mengerti aku, kan? Sampai sekarang pun, dia masih mengira aku tidak senang karena insiden tenggelam itu. Kalaupun benar, tapi dari awal sampai akhir, dia tidak pernah memberikan penjelasan atas tindakannya. Menganggap bahwa dengan kepribadianku, aku tidak seharusnya mempermasalahkannya. Jika dulu, aku pasti akan mendengarkan kata-katanya dengan serius. Tapi sekarang aku tidak punya minat lagi untuk mendengarkannya. Wajahku tenang. Perlahan menarik tanganku. Aku lelah. Kamu sekarang sedang hamil. Istirahatlah yang baik. Beningbing tidak banyak berpikir, bangkit, dan berkata, aku masih baik-baik saja. Kamu istirahat saja dulu. Aku akan melihat ASI. Karena aku tenggelam dan Beningbing hamil. Seluruh orang di rumah tua bisa dibilang memanjakan kami seperti harta karun. Suplemen berharga pun mengalir seperti air. Dikirim ke kamar kami. Tapi aku tahu, Beningbing hanya menjadi lebih emosional karena kehamilannya. Beberapa hari ini, dia hampir tidak pernah meninggalkanku. Ini membuatku sangat tidak terbiasa. Sejak menikah, kami jarang tinggal bersama.
Terutama setelah dia mengurus perceraian untuk Sici. Kami semakin menjadi orang asing di bawah atap yang sama. Sekarang, dia duduk di sampingku melihat dokumen di tangannya. Setiap tarikan napasnya terdengar jelas. Hal yang dulu sangat kunantikan. Sekarang baru terwujud. Aku tidak merasa senang sedikit pun. Malah merasa sedikit tidak sabar. Tapi bagaimanapun, Bai Ningbing adalah wanita hamil. Batas moralku membuatku menahan diri. Jadi aku hanya bisa menutup mata dan berpura-pura tidur. Ziqi mendengar dari pelayan bahwa Bai Ningbing hamil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Matanya berkilat marah. Jelas-jelas sudah berjanji akan bercerai dengan Bai Ningbing. Putus hubungan sama sekali. Sekarang Bai Ningbing hamil. Apakah dia tidak mau memberikan posisi resmi itu padanya? Begitulah yang dia pikirkan. Begitulah yang dia tanyakan. Saat Bai Ningbing, karena urusan perusahaan, terpaksa pergi sementara. Ziqi baru punya kesempatan masuk ke kamarku, tapi aku seolah tidak mendengarnya. Membolak-balik buku di tanganku. Sikap tenangnya itu membuatnya semakin kesal. Nan Licin, aku sedang bicara denganmu. Aku baru menutup buku, mengangkat mata menatapnya. Dengan datar, kapan aku bilang tidak akan memberikan posisi ini padamu? Wajah Ziqi menunjukkan keterkejutan. Dia selalu berpikir bahwa aku hanya main-main soal cerai. Sekarang Bai Ningbing hamil anakku. Posisiku hanya akan semakin kuat. Jadi, jika aku tidak bercerai, dia akan merasa itu wajar. Tapi dia tidak menyangka aku akan begitu tegas. Lalu bagaimana dengan anak itu? Ziqi sedang berbicara. Tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Tidak mungkin. Wajahku masih tetap tenang. Bai Ningbing selalu menyuruh orang mengawasiku. Aku tidak punya kesempatan untuk keluar. Kamu cari cara untuk menjauhkannya. Ziqi setuju. Sebelum pergi, dia menanyakan satu pertanyaan terakhir padaku. Kamu sudah sabar bertahun-tahun. Kenapa sekarang begitu tegas? Kenapa sekarang begitu tegas? Aku terdiam lama. Sampai Ziqi hampir keluar. Suaraku baru terdengar pelan. Karena aku tidak bahagia. Bagaimanapun juga, sejak awal aku tahu, Bai Ningbing menyukai Ziqi. Bagaimanapun juga, selama bertahun-tahun, dia pergi ke luar negeri mencari Ziqi. Menemani Ziqi. Di dalam hatinya selalu ada Ziqi. Aku sudah menahannya. Menahan setahun juga menahan. Menahan 5 tahun juga menahan. Menahan seumur hidup juga menahan. Bukan berarti aku tidak pernah berpikir, apa salahnya menahan diri sedikit? Nanti juga akan terbiasa. Perlahan akan membaik. Tapi aku tidak bisa tidur di malam hari. Hatiku tersiksa. Ada 3 kata yang terus berputar-putar. Tidak bisa ditekan. Tidak bahagia. Bai Ningbing, menikah denganmu selama ini. Aku benar-benar tidak bahagia. Hidup ini hanya sekitar 30 hari. Mulai sekarang, aku hanya ingin menjalani hidup sebagai Nan Licin. Tidak ingin lagi bersusah payah untuk menyenangkan wanita yang tidak mencintaiku. Di suatu malam yang larut, Bai Ningbing pulang dengan lelah saat hendak membuka pintu kamarku. Ponselnya tiba-tiba berdering. Dia menekan tombol jawab. Dari telepon terdengar isak tangis Ziqi. Ningbing, mantan istriku datang menggangguku lagi. Sebelum selesai bicara, telepon tiba-tiba diputus. Bai Ningbing tidak lagi memedulikanku. Membawa pengawal dari villa dan bergegas pergi. Dia masuk dan sekilas melihat Ziqi yang meringkuk di sudut. Gemetar ketakutan melihatnya datang. Dia segera melompat ke pelukannya dengan lega. Matanya memerah. Ningbing, kamu akhirnya datang. Aku sangat takut. Bai Ningbing menepuk punggungnya dengan lembut. Dengan nada yang sangat lembut. Sudah tidak apa-apa. Dia sudah pergi. Ziqi memeluk pinggangnya. Suaranya bergetar karena menangis. Terlihat sangat menyedihkan. Bai Ningbing menenangkannya cukup lama. Baru membuat Ziqi tenang kembali. Dia mengangkat pergelangan tangannya dan melihat waktu. Sudah larut malam. Teringat aku yang sendirian di rumah. Entah kenapa hatinya tiba-tiba merasa gelisah. Setelah mengantarnya ke tempat tidur, dia dengan sabar menenangkannya. Kamu istirahat saja. Aku akan pulang dulu melihat Nan Licin. Ziqi menarik tangannya. Matanya kembali berkaca-kaca. Ningbing, dia bisa saja kembali kapan saja. Aku sangat takut. Bisakah kamu tinggal menemaniku semalam? Awalnya,
Bai Ningbing masih ragu-ragu, tapi tidak tahan dengan rengekan dan tangisannya. Terpaksa menyuruh pengawal pulang lebih dulu dan tinggal menemaninya. Mantan istri Aci, wanita gila itu, datang mengganggunya lagi. Demi keamanan, aku akan tinggal menemaninya beberapa hari. Baru pulang, aku berkata dengan tenang, dengan nada yang sama lembut dan tidak mempermasalahkan. Tidak perlu terburu-buru, temani saja tuanan dengan baik. Bai Ningbing tertegun, hendak mengatakan sesuatu, tapi aku sudah mematikan telepon. Seminggu kemudian, setelah memastikan keamanan si Ci, Bai Ningbing baru pulang ke rumah tua. Begitu turun dari mobil, dia melihatku berselimut, berbaring di kursi goyang berjemur di bawah matahari. Dia berjalan menghampiriku dan memberikan sebuah kotak. Beberapa hari ini aku mengabaikanmu. Ini hadiah untukmu. Aku menerimanya dengan pandangan tertunduk. Hadiah yang diberikan Bai Ningbing padaku adalah barang gratisan. Dan barang gratisan itu baru kemarin si Ci pamerkan padaku melalui foto. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Menerimanya dengan tenang. Lalu dengan tenang meletakkan kotak itu di samping. Sikapku yang begitu tenang membuat Bai Ningbing merasa ada yang tidak beres. Tapi dia tidak bisa mengatakan apa yang tidak beres. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan ini berulang kali menghantuinya. Dia tidak terburu-buru pergi, melainkan duduk di sampingku. Melanjutkan, akhir pekan depan, tepat ulang tahun pernikahan kita yang kelima. Kita adakan pesta pernikahan ya. Aku menatapnya. Jelas-jelas sedang membicarakan pernikahan. Jelas-jelas untuk menebus kesedihanku akhir-akhir ini. Tapi matanya tetap seperti biasa. Seolah-olah hanya sedang membicarakan hal yang tidak ada hubungannya. Jika dulu, hatiku pasti akan langsung terasa pahit. Rasa pahit itu akan seperti awan gelap yang tebal, menyelimuti setiap sudut tubuhku, membuatku tidak bisa lari. Sekarang hatiku seperti air yang tenang. Angin dan hujan itu, semuanya terkunci oleh ketidakpedulianku. Dinding yang kokoh menahannya di luar. Sama sekali tidak menimbulkan riak. Melihat aku tidak menolak, Bai Ningbing mengundang desainer dari Prancis untuk membuatkan gaun pengantin untuknya. Melihat berbagai macam gaun pengantin di tablet, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak teringat masa lalu. Dulu kami menikah terburu-buru. Hanya mendaftarkan pernikahan, rencananya akan mengadakan pesta. Tapi dia menerima telepon dari si Ci bahwa dia dipukuli oleh wanita gila itu dan langsung pergi ke luar negeri malam itu juga. Setelah itu juga, karena urusan si Ci terus ditunda. Jadi pesta pernikahan tidak pernah diadakan. Sekarang, dia bilang mau mengadakan pesta pernikahan untukku. Aku tidak bisa merasa senang, karena kami akan segera bercerai. Apapun yang dia lakukan, sudah terlambat. 3 hari sebelum pernikahan, karena Bai Ningbing akan mengadakan pesta pernikahan. Rumah tua kembali ramai. Para pelayan sibuk sekali. Jadi tidak ada yang memperhatikan sesosok bayangan menyelinap masuk ke ruang gaun wanita. Saat Zeki datang, aku memberikan tablet di tanganku kepadanya. Postur tubuh kita hampir sama. Jadi gaun pengantin dibuat sesuai dengan ukuranku. Kamu bisa mencobanya sekarang. Jika ada yang tidak pas, kamu bisa mengubahnya sendiri di tablet. Nanti akan kuserahkan pada desainer untuk diubah. Siki menatapku dengan bingung. Bukankah ini pernikahanmu? Kenapa aku yang harus mencobanya? Aku berbisik. Hari pernikahan Bai Ningbing. Masa tunggu perceraian tepat berakhir. Aku bisa mendapatkan surat cerai dan pergi. Pesta pernikahan ini tidak boleh tanpa pengantin pria. Jadi kamu yang paling cocok. Bagaimanapun juga, orang yang ingin dinikahinya dari awal sampai akhir hanyalah kamu. Aku doakan kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Saat mengucapkan kalimat ini, mataku tidak menunjukkan sedikit pun rasa enggan atau sedih. Si Ci baru benar-benar mengerti saat ini. Aku benar-benar sudah tidak mencintai Bai Ningbing lagi. 2 hari sebelum pernikahan, aku sedang mandi di kamar mandi. Sementara Bai Ningbing sedang mengurus dokumen di sofa. Ting tong. Suara notifikasi pesan yang nyaring memecah keheningan. Bai Ningbing melirik ponselku. Sebuah pesan singkat langsung terlihat di matanya. Anda telah berhasil membeli tiket pesawat untuk tanggal 1 Oktober jam 9. Penerbangan 1082 dari Bandara Internasional Haicheng. Nama penumpang, Nan Licin. Bai Ningbing baru saja akan mengambil ponsel
untuk melihat lebih jelas. Aku kebetulan keluar dari kamar mandi. Aku berjalan ke arahnya sambil mengeringkan rambut. Dia bertanya, "Kita akan menikah. Kenapa kamu membeli tiket pesawat? Apa yang harus dilakukan?" Tanganku berhenti sejenak, tapi kemudian dengan cepat kembali seperti biasa. "Tiket pesawat apa? Kamu salah lihat mungkin. Mungkin pesan spam." Dia mengangguk pelan, tidak terlalu memikirkannya. Setelah lampu dimatikan, keduanya berbaring saling membelakangi di tempat tidur. Yang satu cepat tertidur, sementara yang satu terjaga hingga pagi. Sehari sebelum pernikahan, aku mengeluarkan buku harian yang mulai kutulis sejak malam pernikahan. Buku harian itu membolak-balik halamannya satu persatu. 1 Oktober tahun 2019. Aku menikah dengan orang yang aku suka. Tapi pengantin wanitaku malah pergi ke luar negeri malam itu juga, hanya untuk melihat pernikahan cinta pertamanya. Di samping catatan harian itu, masih ada kerutan akibat air mata yang mengering. Aku menyentuhnya dengan tanganku, lalu melihat catatan berikutnya. 30 Desember tahun 2020. Ini adalah pertama kalinya ada yang menemaniku menyambut tahun baru. Tapi aku sama sekali tidak senang. Karena tempat yang dia bawa aku datangi adalah tempat favorit cinta pertamanya. Apakah dia ingin menyambut tahun baru bersamaku? Atau mengenang kembali cinta pertamanya? Mungkin yang terakhir. 1 Oktober tahun 2021. Ulang tahun pernikahan kami. Aku masih tidak senang. Karena restoran yang dia pilih adalah tempat dia dulu menyatakan cinta pada cinta pertamanya. 29 Agustus tahun 2024. Cinta pertamanya kembali ke negara ini. Aku tahu aku harus pergi. Buku harian yang tebal mencatat semua perasaanku selama 5 tahun ini. Juga mencatat pernikahanku yang sejak awal sudah ditakdirkan gagal. Tapi tidak apa-apa. Hari ini akhirnya akan berakhir. Akhirnya, aku mengambil pena dan menulis sebuah kalimat di halaman terakhir buku harian. 31 September tahun 2024. Aku memutuskan untuk pergi. Beningding, aku tidak menginginkanmu lagi. Akhirnya aku meletakkan buku harian ini dan surat perjanjian cerai di laci meja samping tempat tidur. Aku bangkit, melihat untuk terakhir kalinya kamar yang penuh dengan suasana meriah ini. Tersenyum, matanya penuh dengan kerinduan akan kebebasan. Saat lonceng berbunyi, aku menghilang di tengah malam yang gelap. Hari pernikahan, Allah pernikahan, dihiasi dengan lembut oleh bunga-bunga dan kain tulip putih. Sinar matahari masuk melalui jendela kaca patri, menciptakan bayangan yang indah, menambah kehangatan pada momen sakral ini. Dan romantis. Bai Ningbing berdiri di ujung jalan mawar. Ini seharusnya hanya sebuah pernikahan yang tidak penting. Tapi saat dia berdiri di atas panggung, baru dia sadar bahwa di dalam hatinya ada harapan. Dia belum pernah melihatku memakai baju pengantin pria. Memikirkan dirinya sendiri mengenakan gaun pengantin. Berjalan perlahan ke arah Nan Li Chen dengan wajah memerah. Detak jantungnya entah kenapa menjadi lebih cepat. Diiringi musik, pengantin wanita mengenakan kerudung putih yang lembut. Berjalan ke arahnya sambil mengangkat roknya. "Tuan Nan Li Chen, apakah Anda bersedia menikah dengan Nona Bai? Baik dalam sakit maupun sehat, baik dalam miskin maupun kaya. Untuk mencintainya, merawatnya, menghormatinya, menerimanya, selamanya setia padanya, hingga akhir hayat." Pengantin pria mengangguk malu-malu. "Aku bersedia. Nona Beningding, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Nan? Baik dalam sakit maupun sehat, baik dalam miskin maupun kaya. Untuk mencintainya, merawatnya, menghormatinya, menerimanya, selamanya setia padanya, hingga akhir hayat." Dia mengangguk. "Aku bersedia." Di tengah tepuk tangan, pendeta dengan hikmat mengumumkan pasangan ini telah menjadi suami istri. Sudut mata Beningding tidak bisa menahan senyum. Tapi saat pria itu hendak mengangkat kerudungnya untuk mencium, dia justru memegang erat kerudungnya dan tidak mau melepaskannya. Pria itu mengira dia malu dan berinisiatif menundukkan kepalanya untuk membujuk istrinya dengan lembut. "Ningbing, tidak perlu takut." Saat melihat wajah itu, pupil matanya sedikit bergetar. "Ziki." Bai Ningbing menatap wajah ini dengan tidak percaya. Setelah sadar, dia menenangkan emosinya. Senyum di wajahnya langsung hilang.
Dia menarik tangannya. Untungnya, Ziqi berdiri membelakangi para tamu. Kecuali orang yang duduk di barisan pertama. Yang lain tidak bisa melihat wajahnya. Dia dengan cepat menyesuaikan diri. Menarik Ziqi dengan erat. Agar dia tidak berhadapan dengan tatapan banyak orang di bawah panggung. Untungnya postur tubuh Ziqi tidak jauh berbeda denganku. Jadi sedikit sekali orang yang menyadari bahwa pengantin pria di atas panggung telah diganti. Bai Ningbing menatap para tamu dengan meminta maaf. Maaf, tiba-tiba badanku tidak enak. Perlu istirahat. Semua orang menunjukkan ekspresi seolah mengerti. Dan tidak lagi menggodanya. Hanya beberapa orang yang tahu kebenarannya yang bergosip. Latihan segera dimulai. Seharusnya, setelah pengantin pria dan wanita berganti pakaian, mereka akan turun untuk bersulang. Tapi ayah dan ibu Bai menunggu dan terus menunggu. Tapi keduanya tidak kunjung turun. Ibu Bai mengira keduanya masih ingin bermesraan. Jadi dia berpikir untuk menunggu lagi. Tapi sampai acara hampir selesai, keduanya tidak juga datang. Dia menoleh ke pelayan di sampingnya. Pergi ke atas untuk memanggil tuan dan nyonya. Pelayan itu mengangguk dan segera naik ke atas. Mengetuk pintu ruang istirahat. Tuan, nyonya, tuan besar dan nyonya meminta kalian untuk segera turun setelah berganti pakaian. Secepatnya, ruangan itu hening sejenak. Baru kemudian terdengar suara seorang wanita. Mengerti, kamu turun saja dulu. Setelah pelayan pergi, Bai Ningbing baru menatap pria di depannya sambil menangis. Kenapa kamu? Mata Ziqi memerah. Kenapa tidak boleh aku? Ningbing, apakah kamu benar-benar akan mengadakan pernikahan ini dengan Nan Licin? Jika dulu tidak ada masalah itu. Sekarang yang menikah denganmu seharusnya aku. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Isak tangis yang pecah terdengar di telinganya. Melihat pria yang menangis di depannya. Untuk pertama kalinya, dia tidak sabar untuk membujuknya. Dia memijat keningnya. Aci, sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Kamu harus tahu, pernikahan ini berbeda dari biasanya. Ini adalah pertama kalinya aku mengumumkan pernikahanku kepada publik. Maknanya sangat besar. Nama aku dan Nan Licin sudah lama menjadi berita utama di berbagai surat kabar dan majalah. Seluruh kota tahu dia adalah pengantin prianya. Tiba-tiba mengganti orang saat ini. Jika sampai tersebar, akibatnya tidak terbayangkan. Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Tapi Ziqi sama sekali tidak mau mendengarkan ini. Dia hanya merasa bahwa jika dia tidak mengumumkan pergantian pengantin pria, itu berarti dia tidak mencintainya. Bai Ningbing, jika kamu benar-benar mencintaiku, sekarang juga umumkan pergantian pengantin pria. Kalau tidak, aku akan pergi sekarang. Dia bangkit dan hendak pergi, tapi dihalangi oleh seorang wanita di depan pintu. Hatinya tersenyum. Dia tahu wanita itu tidak mungkin tidak peduli padanya. Tapi detik berikutnya, kata-kata wanita itu menampar wajahnya. Kamu tidak boleh keluar sekarang. Wajah Ziqi menjadi muram. Apa maksudmu? Bai Ningbing menjelaskan. Jika kamu keluar sekarang, jika sampai ada yang melihat, akibatnya juga tidak baik. Jadi kamu tunggu saja di dalam. Setelah orang-orang pergi baru kita bicara. Setelah selesai bicara, dia tidak lagi melihatnya. Menutup pintu dan pergi. Meninggalkan dia seorang diri di tempat. Tangan Ziqi perlahan mengepal. Dia selalu mengira menjadi suami Bai Ningbing adalah hal yang mudah didapat. Bagaimanapun juga, dia sangat mencintainya. Dan aku memberinya kondisi yang sangat baik. Sekarang, dia akhirnya menggantikanku dan menikahinya. Asalkan dia mengakui identitasnya di depan semua orang. Semua orang akan tahu bahwa dialah cinta sejatinya. Dan Bai Ningbing sangat mencintainya. Dia pasti akan menjelaskan untuknya. Tapi kenyataan menamparnya dengan keras. Dia tidak hanya saat melihat wajahnya, langsung menurunkan kerudungnya. Tapi juga saat dia belum sadar, sudah mendorongnya ke atas. Dan tidak mengizinkannya turun untuk membuat keributan. Ziqi melihat dirinya di cermin. Wajah yang dibanggakannya kini tidak lagi muda. Setelah mengalami pernikahan yang gagal itu, wanita yang dia sukai tidak lagi memasukkannya ke dalam daftar calon suami. Sekarang, dia hanya bisa berpegang erat pada Bai Ningbing agar bisa kembali masuk ke dalam kalangan atas.
Jadi bagaimana mungkin dia akan patuh pada Beningbing? Di bawah, melihat Beningbing turun sendirian, Ibu Bai bertanya dengan khawatir. Kenapa hanya kamu yang turun? Di mana Licin? Kenapa Aci yang menggantikannya di atas panggung? Beningbing menyembunyikan ketidaksenangannya dan berkata dengan tenang. Bu, kamu tahu kan? Terakhir kali dia jatuh ke air. Badannya tidak sehat. Demam sampai sekarang belum sembuh. Jadi aku menyuruhnya istirahat di kamar. Kebetulan postur tubuh Aci hampir sama dengannya. Jadi aku berpikir untuk memintanya menggantikanku sebentar. Keluar dulu. Ibu B baru merasa lega. Kalau begitu, kamu bersulang dengan para tamu dulu. Dia mengangguk. Baru saja mengambil gelas anggur merah dan berjalan ke arah meja perjamuan. Sebuah suara tangisan yang menyedihkan terdengar di belakangnya.